Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Istiqlal akan menanyakan analisa mendalam manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia. Ada 4 konten yang saya sampaikan, yaitu identifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia, evaluasi strategi mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ini jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta Indonesia, nah, yaitu risiko kredit. Risiko kredit jadi ketika pinjaman gagal. Nah, penyebabnya meliputi penurunan kualitas portofolio kredit, ketidakmampuan debitur, dan ketergantungan pada sektor industri tertentu. Indikasi yang kedua adalah risiko operasional, yaitu risiko muncul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan teknologi. Contoh risiko fraud, serangan siber, atau gangguan sistem IT. Ini masuk risiko operasional. Yang ketiga, risiko pasar, yaitu timbul akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga pasar lainnya. Bank yang memiliki eksposur besar pada pasar keuangan rentan terhadap risiko ini. Yang keempat adalah risiko likuiditas, itu risiko terjadi bank mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana. Ini kekurangan dana hingga likuiditas rendah. Risiko kelima adalah risiko kepatuhan. Risiko akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Yang kedua, evaluasi strategi mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan. Nah, risiko kredit itu ada 3 ya. Diversifikasi portofolio, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan menyebar portofolio kredit ke berbagai industri dan wilayah. Mitigasi yang kedua adalah penilaian risiko yang ketat, yaitu memanfaatkan model kredit berbasis data dan analitik untuk mengevaluasi kelayakan debitur. Yang ketiga, mitigasi risiko kreditnya, restrukturisasi pinjaman, memberikan opsi restrukturisasi bagi debitur yang menghadapi kesulitan sementara. Nah, untuk risiko operasional, mitigasi adalah peningkatan sistem IT. Yang kedua, SDM, melatih karyawan, dan audit internal. Audit internal secara berkala. Untuk mitigasi untuk risiko pasar, yaitu hedging, yaitu menggunakan instrumen derivatif seperti swap atau futures untuk melindungi bank dari fluktuasi pasar. Pemantauan pasar secara aktif, yaitu menggunakan sistem real time untuk mendeteksi dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Untuk mitigasi risiko likuiditas, yaitu manajemen aset dan liabilitas, menyeimbangkan aset likuiditas dengan kewajiban jangka pendek. Nah, ada cadangan likuiditas, menyimpan dana dalam bentuk aset likuid yang dapat diakses dengan cepat. Ini untuk antisipasi ada penarikan dana dari kreditur secara mendadak. Nah, risiko kepatuhan mitigasinya adalah yaitu kepatuhan proaktif, mengadopsi sistem pelaporan dan kepatuhan berbasis teknologi untuk memastikan patuh terhadap regulasi. Dan nanti ada sosialisasi regulasi, memberikan pemahaman kepada karyawan tentang perubahan regulasi dan implikasinya. Ini penting karena regulasi di Indonesia ini perubahannya cepat ya, dan sering bergonta-ganti. Risiko reputasi yaitu transparansi publik, mitigasinya dengan transparansi publik, membuka komunikasi yang jelas dengan publik terkait kebijakan dan kinerja bank. Manajemen krisis yaitu menyiapkan protokol untuk menangani insiden dapat merusak reputasi. Nah, ini bisa di public relation banknya untuk menghandle ini. Nah, yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru. Satu, penggunaan teknologi AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning.
AI dapat membantu bank dalam menganalisis data besar untuk mendeteksi potensi risiko secara dini. Nah, machine learning itu memungkinkan prediksi risiko yang lebih akurat. Nah, ini semuanya di teknologi AI atau IT semuanya. Yang kedua, penerapan blockchain. Nah, blockchain ini enggak teknologi terbaru yang tidak dapat diretas ya. Nah, jadi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Resikonya juga kecil kalau ada penerapan blockchain, karena codingnya juga spesifik di blockchain. Yang kedua, digitalisasi proses manajemen risiko. Mengembangkan platform manajemen risiko berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Digital ini juga penting karena untuk nasabah, debitur, kreditur itu bisa ada feedback cepat kalau menggunakan sistem digital, sehingga risikonya semakin bisa diminimalkan. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dengan fintech, ya, pengolahan data dan layanan keuangan, menggandeng perusahaan fintech untuk mempercepat pengolahan data, itu penyediaan layanan keuangan dan mitigasi risiko kredit. Nah, perusahaan finansial teknologinya harus bekerjasama dengan bank. Ketiga, penguatan budaya risiko, yaitu awareness-nya. Meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya manajemen risiko melalui pelatihan rutin. Nah, itu salah satunya kampanye internal dan penghargaan baik kinerja yang baik. Nah, memang manajemen risiko kalau perusahaan keuangan seperti bank, tingkat manajemen sering dihandle salah satu direktur, ada direktur manajemen risiko. Yang keempat, otomasi kepatuhan regulasi. Nah, itu menggunakan tek-tek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan cara yang lebih efisien, yaitu mengurangi beban manual. Nah, diupdate regulasinya, terus nanti secara AI dia akan otomatis mengidentifikasi yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, kesimpulannya yaitu efektivitas manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja bank swasta di Indonesia. Memahami jenis-jenis risiko utama, mengadopsi strategi mitigasi yang tepat, dan memperkecilkan inovasi baru adalah penting. Nah, kolaborasi teknologi dan budaya risiko. Jadi teknologi itu penting, tapi tanpa adanya budaya percuma. Nah, karena kolaborasi antara teknologi dan budaya risiko yang kuat akan menjadi pendorong utama keberhasilan risiko di sektor perbankan. Nah, karena budaya itu termasuk kebiasaan-kebiasaan dari SDM-nya, teknologi adalah sistemnya. Maka perlu kolaborasi yang bagus. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.